Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian hadis tentang pada mata kuliah hadis kealaman ini, di mana insya Allah pada perkuliahan offline ini kita akan membahas tentang cuaca atau iklim yang dibicarakan dalam narasi-narasi hadis atau dalam matan-matan hadis. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah akan keberkahan, memohon kepada Allah akan ridhonya. Semoga apa yang kita bicarakan atau apa yang disampaikan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Ala hadiyaniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang saya banggakan, yang saya cintai, sore hari ini kita berbicara tentang cuaca atau iklim dalam narasi hadis, dalam matan-matan hadis. Seperti apa sih hadis itu ketika berbicara tentang cuaca? Entah itu kaitannya dengan hablum minallah atau kaitannya dengan hablum minannas atau seluruhnya. Oke, kita mulai kajian hadis tentang cuaca ini. Nah, berbicara tentang perubahan iklim, berbicara tentang perubahan cuaca, ada kalanya atau yang sekarang kita rasakan, suhu panas bumi yang demikian terasa sekali, makin hari makin panas. Artinya tubuh kita merasakan sekali adanya satu suhu yang makin meningkat, rasa panasnya itu semakin meningkat. Dan itu bisa kita sama-sama kita rasakan. Kalau dalam bahasa sainsnya itu mungkin adanya global warming gitu ya. Adanya pemanasan global. Nah, begitu pula dengan hujan. Ini saya berbicara dalam konteks Indonesia karena saya belum pernah kemana-mana, hanya di Indonesia. Doakan saja saya bisa melanglang buana, terutama bisa ziarah ke Haramain. Jadi ngerti kayak apa sih suasana panas di sana. Ya, ini saya berbicara dalam konteks Indonesia. Kita rasakan cuaca saat ini musim hujan yang begitu juga lama sekali, durasinya itu lama, dan perubahan iklim itu bukan hanya dirasakan oleh manusia, tentunya makhluk lain pun ikut merasakan dan terdampak atas perubahan iklim ini. Terkait dengan perubahan iklim ini, sebenarnya para ahli itu juga sudah mengingatkan akan terjadinya perubahan iklim beserta dengan dampak-dampaknya, di mana kita mengetahui bahwa efek dari perubahan iklim atau global ya, pemanasan global. Saya ngomong global angel nomor masya Allah, astagfirullah.
Ya, pemanasan global itu saja sudah berdampak kepada banyak hal. Entah itu mulai dari permukaan air laut yang mulai naik. Konon katanya di sebelah kutub sana itu banyak es yang mencair sehingga permukaan laut itu menjadi naik. Kemudian musim yang sekarang tidak menentu. Dulu kalau orang Jawa bilang itu kena nggo titenan gitu kan ya, kena nggo titenan karena orang Jawa dulu itu kan pakainya ilmu titen. Ilmu titen artinya banyak orang-orang tua dulu itu ilmu titennya sakti. Artinya sakti adalah tepat, maksud saya. Cuaca mau hujan, beliau juga mengerti, rasa angin yang dirasakan juga tahu, panas juga ngerti, jadi mereka juga bisa memprediksikan kapan wayai tandur, kapan wayai macam-macam gitu kan ya, dari ilmu titen. Tapi sekarang meskipun sudah terbantukan dengan yang namanya prakiraan cuaca, akan tetapi ilmu titen ini nampaknya sudah mulai bergeser. Jadi dampak atau efek dari perubahan iklim ini juga tidak hanya siklus tandur yang berubah atau mungkin yang semacamnya, tapi dampak ini juga bisa dirasakan atau bisa kita lihat pada makhluk hidup yang lainnya. Siklus perkembangan biakan atau populasi hewan tertentu itu juga mengalami satu perubahan. Terkait tentang perubahan iklim ini, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyampaikan dalam Qur'annya, pada Quran surat Al-A'raf ayat 130. Itu artinya berarti kan perubahan iklim sudah dibicarakan jauh berapa abad sebelumnya. Bahkan Allah sendiri juga menginformasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, musim kemarau yang diinformasikan, yang musim kemarau yang panjang, itu artinya kan berarti sudah pernah terjadi jauh sebelumnya, yang dimana musim kemarau ini kemudian berakibat pada kekurangan bahan pangan, atau dalam konteks ini dalam ayat tersebut dijelaskan kekurangan buah-buahan. Walaupun ayat ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita tentang sesungguhnya bahwa Allah itu akan menguji hamba-Nya, termasuk menguji dalam konteks kekurangan bahan pangan. Tapi dalam konteks berbicara tentang perubahan iklim ini juga memuat akan hal itu. Telah terjadi kemarau panjang di zamannya Firaun. Tentu ada beberapa ayat lagi yang berbicara tentang perubahan iklim, tidak hanya ayat Quran surat Al-A'raf ini saja. Saya mengambil contoh hanya satu saja, karena kajian kita ini kita akan fokus kepada hadis. Oke. Berikutnya saya menampilkan beberapa tentang bukti adanya satu perubahan iklim atau adanya satu perubahan cuaca. Kita sering mendengar bahwa tanda-tanda kiamat salah satunya adalah ketika
gurun pasir itu mulai menghijau, ketika Arab itu sudah tidak lagi tandus atau sudah mulai tumbuh banyak pepohonan. Itu salah satu tanda kiamat yang bisa kita dapatkan informasinya. Nah, kalau kita ketahui, yang kita ketahui itu kan gurun pasir atau image yang ada di dalam pikiran kita yang namanya Arab itu kan satu kawasan yang tandus, panas, gersang ya. Akan tetapi banyak tuh video sekarang yang beredar menghabarkan kondisi Arab, bahwa tidak semua Arab, tidak semua kawasan yang ada di daerah Arab itu merupakan gurun pasir atau tanah-tanah tandus, cadas dan seterusnya. Akan tetapi ada bagian di kawasan semenanjung Arabia yang kembali hijau. Panjenengan bisa ngecek di video-video, karena saya terutama, karena di antara panjenengan sudah ada yang sempat ke sana ya. Kalau saya pribadi belum pernah, jadi saya hanya bisa mengetahuinya dan menikmatinya melalui video yang ada. Ada beberapa kawasan Arabia yang kembali hijau. Sungai-sungainya bermunculan sungai-sungai, yaitu di kawasan Al-Majmal, Arab Selatan. Dan kemudian kita mencoba untuk mencari tahu tentang Arab yang semakin di bagian tertentu yang semakin hijau. Walaupun ini adalah salah satu program yang sedang diberdayakan, sedang dicanangkan, yaitu program Green Riyadh. Green Riyadh itu pemerintah berambisi untuk menjadikan Riyadh itu sebagai salah satu 100 kota besar di dunia. Jadi banyak triliunan, 326 triliun digelontorkan untuk membiayai Green Riyadh ini. Maka kita tidak heran di Arab bagian selatan ini kita bisa mendapatkan kawasan-kawasan yang mulai hijau, bahkan pemandangan yang ada di sana begitu memukau, memanjakan mata, indah sekali ya, yang bisa saya nikmati dari video. Demikian. Jadi hijaunya bagian Arab yang ada di sebelah sana itu kurang lebih adalah karena ada campur tangannya teknologi dan kemauan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya apakah itu berarti tanda-tanda dekatnya atau munculnya hari kiamat, maka saya hanya bisa menjawab wallahu a'lam bishawab. Karena memang ini secara sadar juga menjadi satu program yang dicanangkan oleh pemerintah setempat. Hal lain yang menjadi bukti adanya perubahan iklim adalah seperti yang tadi saya sampaikan, mencairnya es di kutub. Lalu sering tuh kita dapat kabar berita angin topan, banjir bandang yang juga kita banyak lihat video-video amatirnya, kebakaran hutan yang pemerintah sendiri sulit untuk memadamkan atau mengatasinya, sehingga memunculkan satu persoalan tersendiri dengan negara tetangga. Lalu kemudian kekeringan yang ekstrim atau ya di daerah-daerah tertentu, saat kita bersyukur di sini masih begitu melimpah yang namanya air, tapi ikut ngenes, ikut prihatin ketika teman-teman saya yang ada di daerah
Wonogiri yang ada di daerah sana yang kemudian juga sering mengalami satu kekeringan yang mencari air saja atau mendapatkan air bersih saja susah sekali. Nah, jadi inilah adalah salah satu dampak dari satu perubahan cuaca atau iklim. Nek gelem kering dan keringnya itu ekstrim. Lalu kemudian bukti lain adanya satu perubahan cuaca itu tidak hanya terkait dengan aktivitas kita sebagai manusia, tapi di dunia hewan juga terdampak. Salah satunya yang saya sampaikan adalah tentang evolusi nyamuk. Jadi akibat dari perubahan iklim ini nyamuk lebih cepat berkembang biak. Nanti bisa seksama di PowerPoint, panjenengan bisa membacanya. Lalu kemudian kita pindah kepada hadisnya yang terkait dengan perubahan iklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perubahan iklim dalam narasi hadis. Jadi hadis tentang cuaca ini kita kumpulkan. Pokoknya di hadis itu berbicara tentang cuaca, kaitannya dengan apa. Nah, itu kita kumpulkan. Kalau yang akan saya bacakan ini kaitannya dengan bagaimana mereka itu kaitannya dengan hablum minallah, kaitannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Abul Walidi Hisyam bin Abdul Maliki qala hadatsana Bisr bin Mufaddali qala hadatsani Ghalibul Qattanu an Bakr bin Abdullah an Anas bin Malik qala kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayadha'u ahaduna tarafas saubi min syiddatil harri fi makanis sujud. Dalam hadis ini telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisyam bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Bashir bin Al-Mufaddal berkata, telah menceritakan kepadaku Ghalib Al-Qattan dari Bakar bin Abdullah dari Anas bin Malik berkata, kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang dari kami meletakkan salah satu dari ujung bajunya di tempat sujudnya karena panasnya tempat sujud. Nah, ini terkait dengan cuaca panas dan kaitannya adalah dengan bagaimana saat beribadah atau saat melakukan ibadah sholat. Kita ketahui bahwa masjid kita coba melayang ke flashback ke zamannya Rasulullah, di mana masjid dulu juga tidak atau berbeda dengan masjid, sangat jauh berbeda dengan masjid kita yang saat ini, yang sekarang ini. Masjid kita udah lantainya keramik, dialasi oleh karpet, nikmat sekali, harusnya lebih nikmat sekali dan harusnya lebih khusyuk, harusnya demikian, karena tidak terkendala oleh beceknya tanah atau panasnya matahari. Itu masjid-masjid kita, sungguh kita dimanjakan di dalam beribadah, dimudahkan. Nah, kalau kita flashback zamannya Rasulullah SAW, di mana masjid itu kan hanya berupa tanah ya, langsung beralas tanah. Jadi ketika ketika musim panas, ketika matahari itu terik sekali, maka bisa kita bayangkan bagaimana rasanya yang ada di badan dan bagaimana saat dahi ini menempel di bumi langsung. Rasanya seperti apa ketika sujud, ya kan? Kita tidak
kita jalan kaki tanpa alas kaki saja rasanya panas luar biasa. Apalagi ketika kita sedang ibadah, sedang sholat, dahi ditempelkan ke bumi, bukan hanya dahi tapi kedua telapak tangan kita juga nempel ke situ. Nah, kita bisa merasakan seperti apa langsung nyetrumnya ke anggota tubuh. Jadi jangan bayangkan seperti masjid kita sekarang ini, kita lantainya sudah ada karpetnya, digelar sajadah milik kita pribadi lagi tumpuk-tumpuk rasane. Nah, jadi dalam hadis itu diceritakan tentang kami salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu salah seorang dari kami meletakkan salah satu dari ujung bajunya di tempat sujudnya karena panasnya tempat sujud. Jadi saking panasnya tempat yang dijadikan alas untuk sujud. Nah, pada hadis berikutnya yaitu hadis tentang rukhsah untuk menunda sholat. Jadi dalam suasana panas yang amat sangat, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah atau keringanan untuk menunda sholat. Jadi bukan menunda sholat karena tidak ada apa-apa. Nah, oke, dalam hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ayyub bin Sulaiman bin Bilal qala hadatsana Abu Bakrin an Sulaiman qala Salih bin Kaisan hadatsana al-A'raju Abdurrahman wa khairuhu an Abi Hurairah wa Nafi'un maula Abdullah ibn Umar an Abdullah ibn Umar annahuma haddatsahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza staddal harru fa abridu an sallati fa inna siddatal harri min faihi jahannam. Nah, kita simak yuk artinya. Walaupun hadis ini panjenengan insya Allah pernah mendengarnya. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Sulaiman berkata, Salih bin Kaisan telah menceritakan kepada kami Al-A'raj Abdurrahman dan selainnya dari Abu Hurairah dan Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, jika udara sangat panas menyengat, maka tundalah sholat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahanam. Hadis ini ada pada hadis Sahih Bukhari. Ya, tentu yang mau ngecek lagi kesahihannya juga monggo dimonggokan. Rasulullah SAW mempersilahkan atau memberikan satu keringanan terkait untuk menunda sholat dikarenakan cuaca yang sangat panas dan begitu menyengat. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana rasanya. Tentunya panasnya kita di Indonesia berbeda dengan di daerah Haramain. Tentunya demikian. Enak suasana di Indonesia. Artinya panasnya mungkin juga tidak menjadikan kita terkuras energinya, tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Selebat-lebatnya hujan kita masih bisa sholat di dalam rumah atau mungkin di area masjid yang masjidnya tingkat. Mungkin ketika misalkan banjir masih bisa melakukan, walaupun munculkan kaidah-kaidah tertentu ketika pelaksanaan sholat dalam keadaan banjir. Nah, ini
Rasul memberikan rukhsah terkait tentang panas yang sangat menyengat ketika ini iklim atau cuacanya sedang seperti ini. Karena Allah alam berapa derajat, tapi kemungkinan itu bisa sampai dengan sekitar 50-an ya. Kemungkinan pati-pati Rasulullah memberikan rukhsah, berarti ini sangat-sangat panas sekali. Jadi menurut salah satu cerita juga ketika panas memang sedang sangat-sangat panas, itu konon katanya keluar rumah saja udah langsung bercucuran keringat. Makanya ketika dalam keadaan suasana cuaca sedang panas seperti ini, itu tidak banyak orang yang tidak ada orang atau tidak banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. Bahkan tempat-tempat kerja atau mungkin hal-hal yang kaitannya dengan aktivitas perekonomian juga lumpuh karena panasnya amat sangat. Jadi keluar saja itu langsung bercucuran keringat. Itu konon cerita salah seorang teman. Saya pribadi tidak pernah merasakan hal yang semacam ini. Jadi tahunya saya dari kolaman sing cerita siapa dari siapa ya, jere ngoten. Karena itu Rasulullah memberikan rukhsah ketika suasana dalam keadaan seperti ini. Jadi kita bisa membayangkan, belum sujud saja baru keluar sudah cucuran keringat yang sedemikian rupa. Apalagi ketika melangkah menuju masjid, apalagi ketika sujud di zaman Rasulullah yang lantainya tentunya masih berlantaikan langsung tanah. Nah, maka ketika cuaca yang sangat panas ini hadis yang kaitannya cuaca tetapi kaitannya dengan hablum minallah, kaitannya dengan beribadah kepada Allah. Maka dalam keadaan yang seperti ini diperkenankan untuk menunda sholat sampai keadaan menjadi agak dingin, itu ya. Oh ya, dalam konteks itu dikatakan karena ada satu matan yang menyampaikan fa inna siddatal harri min faihi jahannam, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini satu kiasan dalam bahasa untuk membahasakan saking panasnya, atau satu bahasa yang lugas memangkah panas tersebut adalah hembusan api neraka. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hadis lain juga diceritakan tentang panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Ini di hadis yang 506. Yang ini juga bercerita tentang cuaca panas. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Ilyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami dari Muhajir Abu Al-Hasan, mantan budak Bani Taimilah. Ia berkata, aku mendengar Zaid bin Wahab dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika ada muadzin yang hendak mengumandangkan azan zuhur, Nabi SAW bersabda, tundalah. Sesaat kemudian muadzin itu kembali akan mengumandangkan azan. Maka Nabi Muhammad SAW pun kembali bersabda, tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit.
Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api Jahannam. Maka apabila udara sangat panas menyengat, tundalah sholat hingga panas mereda. Ibnu Abbas berkata, maksud dari firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 48. Artinya di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW memberikan satu isyarat kepada muadzin yang hendak mengumandangkan azan. Jadi kan kalau sudah dikumandangkan azan mesti bergegas untuk melaksanakan sholat. Tetapi ini kemudian Rasul mengingatkan untuk tidak mengumandangkan azan terlebih dahulu hingga sampai melihat bayang-bayang bukit. Artinya melihat adanya satu keteduhan atau mungkin melihat adanya tidak di lahan yang sangat terbuka dan panas sekali gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian hadis-hadis tadi semua yang terkait dengan cuaca panas berkaitan dengan bagaimana ketika cuaca panas dan kaitannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Abu Kilabah dari Al-Malih berkata, kami pernah bersama Buraidah pada suatu peperangan saat cuaca mendung. Lalu ia berkata, segeralah laksanakan sholat asar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, sungguh hapuslah amalnya. Nah, dalam hadis ini, kalau yang tadi beberapa hadis kita bicarakan tentang cuaca panas dan menunda waktu sholat, maka dalam hadis ini cuaca mendung. Saat mendung dan sudah tiba datang waktu sholat, dalam hadis ini diceritakan sholat asar, maka diperintahkan untuk segera melaksanakan sholat asar sehingga tidak tertunda atau tidak meninggalkan sholat asar. Jadi yang panas kita disuruh menunda pelaksanaan sholat, yang mendung dalam konteks ini diminta untuk menyegerakan sholat asar. Di dalam hadis yang lain, yaitu berbicara tentang cuaca yang sangat panas pada hari Jumat. Karena Jumat kan biasanya para kaum Adam lelaki itu menunaikan sholat Jumat. Oke, kita simak apa sih isi dari hadis ini tentang cuaca panas pada hari Jumat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami berkata, telah menceritakan kepada kami Harimi bin Umaroh berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khaldah yaitu Khalid bin Dinar berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika hari terasa sejuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan pelaksanaan sholat. Dan bila udara panas, beliau mengakhirkannya, yakni sholat Jumat. Yunus bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaldah, menyebutkan dengan lafaz sholat saja dan tidak menyebutkan kata Jumat. Berarti maksudnya adalah sholat secara umum.
Bishr bin Sabit berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khuldah, ia berkata, ada seorang amir salat bersama kami, kemudian bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Nah, lalu kemudian dijelaskan tentang itu yang disampaikan oleh sahabat Anas. Ketika panas Nabi menunda, dan ketika udara dingin atau dalam keadaan cuaca terasa sejuk, Nabi menyegerakan untuk sholat. Jadi hadis yang tadi kaitannya dengan cuaca yang saya bacakan itu adalah semuanya kaitannya dengan hablum minallah. Memang dalam kajian ini saya belum menemukan hadis yang kaitannya dengan cuaca, perubahan iklim yang kaitannya dengan siklus hidup atau siklus makhluk hidup, atau mungkin perubahan dampak iklim yang kaitannya dengan hablum minanas. Maka bila ada masukan dari panjenengan semuanya, Bu, hadis ini berkaitan dengan hadis yang kaitannya dengan cuaca, yang pembahasannya terkait dengan hablum minanas, boleh silahkan sampaikan ke saya ya. Jadi kan saya pernah menyampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru bagi saya, baru saya ampu mata kuliah ini, lalu kemudian otomatis banyak kekurangan di sana sini. Dari tahun ke tahun biasanya semakin kesini semakin ada perbaikan entah dari materi maupun metodenya. Nah, ternyata itu tadi pembahasan tentang hadis ya. Lalu sebagai komunitas muslim, di mana muslim kita itu adalah yang paling mayoritas di Indonesia adalah mayoritas muslim yang paling banyak. Maka ada satu momen deklarasi muslim terkait perubahan iklim. Dan ini di Istanbul. Pastinya muslim Indonesia melalui perwakilannya juga menghadiri akan hal ini. Jadi deklarasi terkait dengan perubahan iklim yang dilakukan di Istanbul juga menyatakan bahwa kaum muslimin itu juga harus sama-sama ikut memikul tanggung jawab dalam menghadapi perubahan iklim, karena dampaknya itu bukan hanya kepada wilayah-wilayah tertentu, tapi memang rata-rata terdampak dengan adanya perubahan iklim ini. Tentunya yang dimaksud dengan ikut memikul tanggung jawab adalah kita mesti berakhlak, kita mesti beretika dalam menggunakan sumber daya alam, dalam menikmati anugerah Allah, dalam menikmati rahmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Harus diiringi dengan akhlak-akhlak tertentu, tidak sampai kepada mesti berpikir panjang bagaimana akibatnya, bagaimana dampaknya, bagaimana kita juga bersikap berpikir panjang untuk orang-orang atau generasi-generasi setelah kita. Ya, adanya kerusakan ini, adanya perubahan alam yang semacam ini juga karena
tidak lain dan tidak bukan seperti apa yang kita bahas di minggu yang lalu tentang bencana dan bla 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 bla. Semua juga atas andil atau sikap manusia. Jadi adanya bencana, adanya perubahan juga manusia turut andil dalam proses yang semacam ini. Sehingga itu pun berakibat balik lagi kepada kita sebagai penikmat anugerah Allah. Makanya dalam deklarasi muslim tersebut juga dituntut seluruh muslim untuk mampu bertanggung jawab secara moral. Artinya berarti kita mesti beretika. Toh di dalam hadis dan Quran juga banyak bagaimana kita mestinya beretika kepada lingkungan alam sekitar kita. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya ada banyak kekurangan yang dalam materi ini yang saya sampaikan. Monggo disimak. Nanti jika ada yang mau disampaikan boleh via grup. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya inilah yang hanya bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah dan saya hanyalah makhluk Allah yang terbatas, sangat-sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.